Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas mengenai kuis yang kemarin saya share ya untuk kelas C. Untuk kuis kemarin saya minta untuk membuat program dengan adanya thread yang tersinkronisasi. Ada satu variabel tipenya count, eh, maksud saya nama variabelnya count, kemudian tipenya integer ya. Kemudian dibuat 3 buah thread. Thread yang pertama menjumlahkan variabel count dengan bilangan kelipatan 2 ya. Bilangan kelipatan 2 nanti 2, 4, 6, dan 8 ya. Jadi 4 kali. Untuk nilai dari variabel count yang awalnya adalah 0. Oke, di sini ada yang mohon maaf ada yang keliru ya ini. Jadi count itu awalnya 0, ini kalau kita tambahkan 0 tambah 2 hasilnya 2, 2 tambah 4 hasilnya 6, 6 tambah 6 hasilnya 12, 12 ditambah 8 ini yang betul adalah 20. Kemudian kita masuk ke thread yang kedua, menjumlahkan variabel count dengan bilangan kelipatan 3 ya. Setelah di thread yang pertama hasil countnya terakhir adalah 20, kita tambahkan dengan bilangan kelipatan 3. Ini juga keliru, 20 ya. 20 ditambah 3, 23. 23 tambah 6, 29. 29 tambah 9, 38. 38 tambah 12 ya ini. Hasilnya 50 ya. Yang betul adalah 50. Kemudian di thread yang ketiga kita jumlahkan variabel count dengan bilangan kelipatan 4. Ya, terakhir countnya adalah 50. Oke, kita jumlahkan 50 tambah 4, 54. 54 tambah 8, 62. 62 tambah 12, 74 ya. 74 tambah 16 hasilnya 90. Yang betul nanti hasil akhirnya 90. Terus bagaimana programnya ini? Oke, kita lihat ini adalah programnya. Oke, kita bahas ini ya, apa itu program utamanya saja. Nanti ada di sini saya bikin fungsi tes. Kemudian ada parameternya x. Ini untuk menjumlahkan variabel count ya. Ini awalnya countnya 0 sebagai variabel tipenya integer. Nanti akan saya jumlah dengan bilangan kelipatan x. Oke, count ini kita abaikan dulu. Cout maksud saya, cout ini kita ke intinya dulu saja. X nanti kita isi ya, misalnya nanti dengan X nya 2, berarti nanti count akan kita jumlahkan dengan bilangan kelipatan 2 gitu, ini misalnya. Oke, nanti saya bikin looping dari 1, maksud saya I sama dengan 0 sampai I kurang dari 4 ya, nanti jadi I sama dengan 0, 1, 2, 3 ya, ini diulang sebanyak 4 kali ya, seperti ini ya, 2, 4, 6, 8 itu juga 4, 3, 6, 9, 12 nah ini juga 4 kali, 4, 8, 12, 16 itu juga 4 kali. Kemudian di sini I saya tambahkan dengan 1 ya, jadi nanti I ditambah 1 saya dapat 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian saya kalikan dengan X ya, nanti X nya misalnya tadi sama dengan 2, saya dapatkan I nya 2 kali 1, 2 kali 2, maksud saya 2 kali 3, 2 kali 4, ini untuk X nya sama dengan 1. Jadi count sama dengan count plus dalam kurung ini ya X kali 1, I plus 1. Nanti count yang 0 itu akan dijumlahkan dengan tadi bilangan kelipatan 2 ini.
Ini terakhir saya dapatkan bilangan kelipatan 2 ya, X-nya 2, kemudian I plus 1 nanti tinggal dikalikan. Kemudian di dalam fungsi main nanti kita buat 3 buah thread T1, T2, T3 ya. Kemudian dimasukkan, ini adalah fungsi yang mau dijalankan di dalam thread. Kemudian di sini ada koma, ini adalah variabel untuk fungsi tes. Jadi 2, 3, 4 ini adalah nanti bilangan kelipatan 2, nanti untuk 3 adalah bilangan kelipatan 3, terus 4 adalah bilangan kelipatan 4. Selanjutnya T1 di join, T2 join, T3 join. Tanpa pakai thread tersinkronisasi ini, kalau kita cek ya, sebenarnya nanti sudah dapat hasil akhirnya yang sesuai ya nanti. Coba kita jalankan. Oke, ini di bawah adalah outputnya. Nah, saya dapat nilai akhir 90 ya, ini untuk hasil akhir dari variabel con setelah ditambah dengan bilangan kelipatan 2, kelipatan 3, dan kelipatan 4. Nah, terus bagaimana membuat thread tersinkronisasi lah, ini supaya lebih kelihatan ya sinkronisasi threadnya. Kita membuat cout ya, ini ada yang di outputkan di dalam fungsinya. Nanti saya ini tampilkan ya, ini di layar, enter thread, kemudian ID dari thread yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada initial count value, ini adalah nilai variabel count awalnya ya, sebelum dijumlahkan. Kemudian setelah masuk ke dalam looping for, ini ada cout juga. Saya tampilkan nilai count setelah dia dijumlahkan dalam loop. Kemudian saya tampilkan kita meninggalkan thread ya dengan ID yang dimaksudkan. Oke, ini bisa langsung kita running tanpa adanya step ini ya. Di sini langsung saya outputkan ya. Nanti yang keluar seperti ini ya, ini. Jadi ini outputnya gabung-gabung, enter thread, kemudian di sini ada 2 buah ID. Terus initial count value 0, count value after loop ini dapatnya 30 ya. Nah, ini saya kurang tahu ya, ini untuk bilangan kelipatan yang berapa dulu ya. Dan seterusnya ya, ini nanti setelah itu nanti masuk ke thread yang baru, initial count value nya 30, setelah dijumlahkan nanti dapat 70 ya. Kemudian masuk ke thread yang ketiga, nilai awal count nya 70, setelah itu nilai count nya jadi 90. Nah, kemudian kita keluar dari thread, dapat nilai count yang terakhir ya. Ini bisa kita jalankan lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nilainya ini sebenarnya sudah betul ya, tapi nanti output tulisan-tulisannya ini jadinya tidak rapi karena tidak kita sinkronisasi. Terus yang saya coba menjalankan lagi, nah ini agak rapi ya. Sekarang kita masuk ke thread, kemudian count value nya awalnya 0, setelah masuk ke loop nanti jadi 20, terus meninggalkan threadnya, masuk ke thread yang baru, awalnya 20, kemudian dijumlah-jumlahkan jadi 50, keluar dari thread, masuk ke thread yang baru, awalnya 50, terus terakhir count value nya jadi 90. Nah, seperti kemarin kalau kita mau membuat thread tersinkronisasi, kita tambahkan library mutex.
Oke, ini sudah kita tambahkan include library mutex ya. Kemudian kita buat variabel tipenya mutex ini, terus kita bikin nama variabelnya ya, ini misalnya locker. Saya buat locker.log. Terus setelah ini, sebelum kurung tutup di fungsi tes, saya panggil fungsi unlock. Tambahnya seperti itu ya. Ini nanti kita sudah membuat threadnya jadi sinkron, tersinkronisasi. Terus ini bisa kita jalankan. Saya lebarkan dulu ke ini hasilnya ya nanti. Kalau kita running, oke, ini sebenarnya masih bervariasi, yang jalan nanti thread yang nomor apa yang menjumlahkan dengan kelipatan 2 dulu atau 3 dulu atau 4 dulu ya. Tapi nanti setelah kita sinkronisasi, ini outputnya jadinya urut ya. Jadi enter thread dulu, terus nanti nilai countnya awalnya berapa, setelah masuk ke loop jadinya berapa, terus kemudian keluar dari thread, masuk ke thread yang baru, nilai awal countnya berapa, nilai akhir countnya berapa setelah di loop, keluar dari thread, masuk thread yang ketiga, nilai awal countnya berapa, nilai akhir count setelah loop berapa, kemudian keluar dari thread. Oke, demikian untuk pembahasan tugas kali ini. Untuk source code-nya akan nanti saya posting ya di deskripsi video rekaman ini. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembahasan kuis kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.